Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2023, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberikan apresiasi guru dan tenaga kependidikan tahun 2023. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulkarnain Wahab. Saya seorang guru di SD Negeri Pondok Bambu 14 Pagi, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan pengalaman belajar saya bersama dengan peserta didik mengikuti kurikulum Merdeka di kelas 5. Pada pembelajaran kurikulum Merdeka, filosofi Ki Hajar Dewantara adalah acuan bagaimana seorang guru memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Ada banyak hal yang dapat dilakukan guru dalam pembelajaran melalui kurikulum Merdeka. Untuk itu, seorang guru harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta menindaklanjuti kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan agar semakin baik. Oleh karena itu, pembelajaran di kurikulum Merdeka merupakan pembelajaran paling inovatif dan paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Marilah kita simak video pembelajaran berkaitan dengan rangkaian kegiatan pengalaman melalui penerapan kurikulum Merdeka pada pembelajaran di kelas 5. Selamat menyaksikan. Pembelajaran pada kurikulum Merdeka ialah pembelajaran yang berpihak kepada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Seorang guru harus dapat mengetahui karakteristik peserta didiknya melalui kegiatan asesmen di awal, sehingga peserta didik dapat dipetakan sesuai dengan karakteristik dan bakatnya. Peserta didik dapat dikelompokkan menjadi kelompok audio, visual, dan kinestetik. Dari masing-masing kelompok tersebut, seorang guru dapat memberikan rencana bagaimana memberikan pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Hal ini sesuai dengan konsep pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru harus dapat menentukan diferensiasi yang akan diterapkan, mulai diferensiasi konten, proses, dan produk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sepertinya kurang, Pak Guru pengen soalnya lebih lagi. Ya, siap. Selamat pagi. Nah, begitu dong. Nah, Kegiatan pembelajaran selain dilakukan di dalam kelas, seorang guru juga bisa melakukannya di luar kelas bersama dengan peserta didik. Hal ini untuk menghindari kebosanan peserta didik karena suasana kelas berbeda dengan saat mereka berada di luar kelas. Seperti kegiatan pembelajaran yang dilakukan berikut ini. Pembelajaran terkait dengan rantai makanan dilakukan di halaman belakang sekolah. Di situ anak-anak lebih mengeksplor kemampuannya dalam bermain peran. Materi yang sederhana namun disajikan dengan kegiatan yang menyenangkan, pembelajaran yang inovatif, serta kreatif sesuai dengan karakteristik peserta didik, berpihak kepada murid, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, akan mudah diingat sampai dengan mereka dewasa nanti. Yuk kita simak serunya pembelajaran di luar kelas tentang rantai makanan berikut ini. Sebuah hutan, terdapat banyak sekali pohon yang rindang.
Tapi di hutan itu hanya satu pohon yang paling kecil. Dialah rumput yang ada di bawah. Rumput itu pun sangat banyak dan subur. Dia bergoyang-goyang mengikuti arah angin. Tanpa dia sadari, di kejauhan ada seekor belalang yang sedang kelaparan. Belalang itu pun terbang mengelilingi hutan. Aku bisa makan apa ya di sini? Sepertinya semua pohon di sini tinggi-tinggi. Ada rumput yang hijau dan membuatku menjadi lapar. Aku makan rumput ini. Rumput itu pun dimakan hingga habis oleh belalang. Aku kenyang sekali. Rasanya aku jadi terasa ingin tidur. Aku mengantuk. Aku mau tidur aja di sekitar sini. Tempatnya dingin dan sejuk. Tanpa dia sadari, seekor katak yang baru keluar dari sungai juga sedang merasa kelaparan. Dia pun melihat seekor belalang yang sedang tertidur. Ada belalang. Cocok sekali untuk jadi makan siangku hari ini. Aku makan belalang ini. Belalang itu pun dimakan hingga habis oleh katak. Rasanya lezat sekali belalang itu. Aku sekarang jadi terasa kenyang. Aku ingin tertidur. Di mana ya aku tidur? Enaknya di bawah pohon ini nih. Tempatnya sejuk dan sangat rindang. Di kejauhan, seekor ular baru keluar dari sarangnya, ingin mencari makan yang ada di sekitar hutan. Setelah berkeliling jauh, dia menemukan seekor katak yang sedang tertidur pulas. Ada katak sedang tertidur. Rezekiku nih, bisa buat makan siang hari ini. Coba aku lihat dulu, dia benar-benar tertidur apa tidak? Oh iya, dia tertidur. Aku makan saja dia. Tolong. Katak itu pun habis dimakan ular. Karena kekenyangan, ular itu pun ingin menjadi sama seperti yang lain. Dia merasa mengantuk dan mencari tempat yang ada di sekitar ini untuk beristirahat. Dia pun tertidur pulas di bawah pohon yang rindang. Tanpa dia sadari, seekor elang sedang terbang mengelilingi hutan. Hutan yang luas membuat elang itu menjadi kelaparan. Aku sangat lapar, tolong aku. Ada makanan apa di sekitar sini? Ada ular sedang tertidur. Coba aku dekati. Aku lihat dulu, apakah dia benar-benar tertidur? Wah iya, kalau gitu aku bawa saja ke sarangku hari ini. Kebetulan aku belum makan. Dibawanya ular itu ke sarangnya. Tolong. Kamu mau mengapakan aku, elang? Kamu mau aku makan? Haum. Ular itu dimakan oleh elang sampai habis. Setelah memakannya, elang itu terasa tidak enak. Ada yang tidak beres dengan ular itu. Sepertinya ular itu beracun. Kenapa perutku sakit? Badanku menjadi menggigil dan tidak enak. Elang itu pun mati karena keracunan ular. Nah, setelah ular itu mati, datanglah jamur dan bakteri yang kemudian menguraikan elang itu sampai menjadi bagian dari humus yang menyuburkan tanah-tanah di hutan. Demikian presentasi dari kelompok 3 tentang rantai makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran seperti praktikum
Bermain peran rantai makanan sangat menyenangkan dan membuat peserta didik termotivasi serta mudah diingat sampai dengan mereka dewasa nanti. Berikut ini adalah praktikum menari yang juga dilakukan oleh peserta didik kelas 5. Belum ada suaranya. Bersiap. Oke, siap. Kakinya mana? Bersiap. Oke, siap. Oke, silakan posisi tari. 1, 2, 3 posisi menari gimana? Laki-laki pegang sarungnya, perempuan tangannya ke atas. Sudah siap? Hitungan 3 mulai. Kegiatan praktek menari ini merupakan wujud kolaborasi bersama dengan rekan teman sejawat untuk memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi peserta didik. Mereka diajak untuk mempraktekkan langsung apa yang sudah mereka pelajari bersama-sama di dalam kelas. Hal ini membuat mereka semakin termotivasi bahwa pembelajaran di kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang secara nyata memberikan pengalaman belajar langsung, tidak hanya sekedar teori, namun juga praktek, sehingga mereka akan mendapatkan ilmu-ilmu yang langsung mereka dapatkan tidak hanya di dalam kelas, namun juga di luar kelas, tidak hanya teori, tapi juga praktek. Ini juga membuat mereka menjadi semakin kompak berkolaborasi dalam kelompok. Pembelajaran selain berpusat pada murid, juga harus memperhatikan dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu dimensi profil pelajar Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini anak-anak diajarkan untuk bagaimana beribadah dengan baik. Selain itu, peserta didik juga diajak untuk bagaimana caranya menghargai kebinekaan yang ada di dalam Indonesia dengan saling menghargai dan bertoleransi beragama. Mereka diajarkan bagaimana bersikap yang baik, bertoleransi, menghargai perbedaan, serta menjunjung tinggi persatuan. Perilaku perundungan atau yang dikenal dengan bullying saat ini juga terjadi dalam dunia pendidikan. Di sekolah kami menerapkan tindakan perilaku anti-bullying. Hal ini dilakukan untuk pembelajaran bagi peserta didik bahwa perilaku bullying harus dihindarkan dalam kehidupan mereka. Mereka diajarkan tentang bagaimana bertoleransi kepada peserta didik lain, menghargai perbedaan yang ada, serta menjaga kerukunan antar peserta didik. Selain itu, mereka juga diajarkan tentang kedisiplinan, bagaimana menghormati orang lain, menghargai perbedaan pendapat, serta kami juga menunjukkan bagaimana menjadi seorang tenaga kependidikan yang saling menghormati dan saling menghargai. Kami, para pendidik serta tenaga kependidikan SDN Pondok Bambu 14 bekerja sama untuk menghindari terjadinya perundungan atau perilaku bullying. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Musuh tak ada lawan, semuanya saling menyayangi, tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan
pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Setiap peserta didik merupakan individu yang unik. Mereka memiliki potensi, dan seorang guru harus bisa menemukan, mengembangkan potensi yang ada dari masing-masing peserta didik tersebut. Melalui pembelajaran kurikulum merdeka, peserta didik diajak tentang bagaimana merasakan pembelajaran secara langsung. Seorang guru juga bisa mengajak mereka melakukan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Melalui kegiatan tersebut, seorang guru dapat melihat bagaimana peserta didik berkolaborasi dalam kelompok, bagaimana setiap individu menunjukkan ciri khasnya masing-masing, bagaimana setiap individu menunjukkan kemampuannya, menunjukkan ability-nya, sehingga setiap peserta didik dapat terlayani sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tugas dari guru sebagai fasilitator pendidikan adalah bagaimana memberikan pembelajaran yang bervariasi. Salah satunya memiliki kemampuan untuk memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik memahami bahwa tempat belajar yang nyaman bukan hanya di kelas, tetapi juga berada di lingkungan sekitar mereka. Misalnya di taman sekolah, di GOR atau gedung olahraga, atau di RPtra yang mungkin ada di sekitar lingkungan sekolah. Selain itu, peserta didik dapat juga memanfaatkan sumber-sumber lain sebagai sumber belajar. Misalnya, orang-orang di sekitar sekolah yang dapat menjadi narasumber pada kegiatan pembelajaran. Peserta didik mengalami langsung setiap kegiatan pembelajaran yang nyata, tidak hanya teori di dalam kelas, namun mereka juga melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di lingkungan sekitar. Keceriaan mereka terpancar saat mereka benar-benar mengalami langsung apa yang mereka harus ketahui secara nyata, bukan hanya teori, bukan hanya apa yang disampaikan oleh guru, namun mereka benar-benar menemukan sendiri di lingkungan sekitar mereka. Seorang guru dapat melakukan kegiatan outing kelas meskipun sederhana, tapi juga bermakna. Meskipun sederhana, tapi sangat terkenang bagi peserta didik di masa depannya. Melalui kegiatan-kegiatan simpel seperti permainan tradisional, pembelajaran kurikulum merdeka mengajarkan peserta didik tentang keterampilan literasi. Ada 6 jenis keterampilan literasi yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu literasi baca tulis, literasi finansial, literasi digital, literasi numerasi, literasi budaya dan kewarganegaraan. Selain itu, pembelajaran kurikulum merdeka juga menginternalisasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik diajarkan tentang 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Biasanya, 6 dimensi ini mudah diingat dalam sebuah lagu seperti berikut. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. 6 dimensi profil pelajar Pancasila tersebut terintegrasi dalam pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan membuat sebuah perencanaan yang matang, yang di dalamnya juga terdapat kompetensi sosial emosional serta pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah kegiatan pembelajaran melalui penerapan kurikulum merdeka. Semoga dapat memberikan wawasan dan inspirasi. Mari kita rayakan Hari Guru Nasional dengan saling berbagi inspirasi kepada para pendidik di seluruh Indonesia. Terus semangat para pendidik seluruh Indonesia untuk memajukan negeri ini melalui pembelajaran yang berpihak kepada murid. Semoga
Pada tahun 2023 ini, para pendidik mampu menerapkan kurikulum merdeka seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.